Melalui perjagoan ini mungkin nanti melalui pemilu dan sebagainya ada cerita jagung gelubuk kang kurungan ibarat pagar makan tanaman ya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilayah yang jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Kemarin itu ada orang yang tanya ke saya bahwa apakah sudah saatnya Nusantara itu bangkit, lalu keadaannya kok masih seperti ini. Artinya para kaum yang hendak berniat membangkitkan, karena saya meyakini, saya boleh yakin dong, bahwa kebanyakan itu kaum elit politik atau kaum yang punya duit atau kaum yang berperan itu nyaris tidak memahami persis atas akan adanya kebangkitan Nusantara. Artinya berjalan tanpa arah dan tujuan. Menurut saya begitu, menurut saya boleh dong, karena tujuannya Pancasila, sementara Pancasila juga tidak ada P4-nya, ya, tidak ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasilanya. Berbeda ketika Pak Harto, itu tentu ada arah dan tujuannya. Berbeda lagi kalau Bung Karno, itu tentu ada jelas arah dan tujuannya. Tujuannya Pak Karno apa? Jelasnya memerdekakan bangsa. Kalau Pak Harto mengisi kemerdekaan lah, dengungannya seperti itu, walaupun tan ono satrio tanpa cacat, ya. Artinya sebaik-baik manusia tetap ada cacatnya, ada kekurangannya yang saya maksud. Nah, seburuk-buruk manusia juga ada kelebihannya. Ini sudah merupakan sunatullah kata Pak Kiai saya, atau hukum alam yang mesti kita yakini, kita percayai bahwa setiap orang tentu ada kelebihan dan ada kelemahan, termasuk juga diri kita semua. Lah, saya akan merana kepada pertanyaan seseorang yang mengatakan, yang bertanya ke saya maksudnya, apa mungkin Nusantara ini akan bangkit? Dan lalu seperti apa ciri-cirinya? Saya mengacu kepada sebuah ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang nyata, yang real, bahwasanya ciri-ciri itu merupakan tutur rakyat. Tutur rakyat di mana para leluhur kita menceritakan kepada orang tua kita, lalu menyebar di masyarakat, walaupun sekarang itu sudah jarang sekali terdengar atau lagi terdengungkan, karena memang era zaman, ya, dan ini pun telah terramalkan, kalau boleh ngomong, ya, terceritakan, ya, kalau secara lugasnya oleh para leluhur kita, kakek kita, nenek kita, orang yang kehidupannya itu taruhlah menangi zaman tahun 7 bulan ke sana atau 8 bulan saja, masih banyak cerita-cerita yang menceritakan bahwa kebangkitan Nusantara ini akan ada ciri-ciri yang telah ditentukan oleh leluhur. Contoh, ciri-ciri yang pertama yang nampak sekali adalah pasar ilang kumandange. Nah, sekarang ciri-ciri pertama ini yang nampak sekali, saya akan menceritakan beberapa saja, atau 3 atau 4. Pasar sekarang sudah hilang kumandangnya. Artinya kalau dulu mungkin pasar Senen, pasar Rebo, pasar Kemis, dan pasar Manis mungkin sesuai dengan namanya, tentunya rata-rata itu pasar Manis, pasar Paing, pasar Pon, pasar Wage, ini tentu berkumandang, ya. Berkumandang artinya setiap masyarakat itu mengatakan besok pasaran apa, Kemis ibaratnya, atau Selasa, atau Pon, atau Wage, atau Kliwon. Nah, ini pasar sudah hilang kumandangnya. Diganti apa? Dengan toko online umpamanya. Toko online, lalu supermarket, lalu Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Ini sehingga masyarakat ini sudah tidak mengenali lagi pasar Sampang itu pasarannya hari apa dan sebagainya, pasar Lebeng itu pasarannya hari apa, lalu pasar Rawalo kalau sekitar saya ini tentu pasarannya hari apa, ini sudah lupa. Lah, ini berarti sudah pasar ilang kumandange. Lah, lalu kali ilang kedunge. Kali ilang kedunge yang termaksud, ya, menurut saya sekarang sungai-sungai itu tidak ada pusaran air yang menampakkan betul-betul di situ adalah kedalamannya sungai itu. Lah, sekarang sudah tidak nampak. Lah, kalau dulu ini mencerminkan bahwa
Kalau yang namanya orang yang wingit, orang yang waskito, orang yang bisa disepuhkan, ini ibaratnya kedung kalau sungai. Lah sekarang orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa memayu-kayu ning bawono, sekarang juga nyaris tidak ada. Rata-rata berpola kehidupan yang sekarang, dan lalu nyaris tidak ada, kalau boleh saya ngomong, wibawa pada seseorang saja sekarang jarang sekali dimiliki oleh seorang itu, baik itu pejabatnya, baik itu masyarakatnya, baik itu yang lain-lain, itu ini nyaris tidak ada kewibawaan atau karisma yang ada, kecuali karisma bentukan. Contohnya, kalau saya boleh ngomong terang-terangan, dengan adanya ketenaran atas seleksi dari televisi, umpamanya Pak Afi atau apa, lalu memunculkan ustadz, lalu memunculkan penyanyi. Lah ini karisma yang dibentuk, bukan karisma yang murni, bukan kewibawaan yang murni. Lah ini sebuah kasunyatan bahwasanya di antara ciri-ciri akan bangkitnya ajaran budi di Nusantara ini, itu diantaranya adalah pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, lalu jago padangiring. Jago padangiring yang termaksud adalah sekarang wanita itu yang punya suami, maksudnya suruh pergi ke luar negeri, suruh ke Korea, atau suruh ke Jepang, atau suruh ke Malaysia, atau suruh ke Singapura, lalu suaminya yang menggendong anak di rumah. Lah ini kasunyatan, diantaranya adalah kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, jagone padangiring. Lah ini kasunyatan bahwa ajaran budi di situ akan muncul. Lah munculnya nanti seperti apa? Kalau menurut tutur sesepuh Jawa, nanti munculnya adalah jagong lubuk kang kurungan, ya. Jagong lubuk kang kurungan artinya, mohon maaf, melalui perjagoan ini mungkin nanti melalui pemilu dan sebagainya, ada cerita jagong lubuk kang kurungan ibarat pagar makan tanaman, ya, ibarat pagar makan tanaman. Lah itu diantara ciri-ciri akan bangkitnya Nusantara kembali ke ajaran budi pekerti, diantaranya pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, ya, lalu jago padangiring. Dan satu lagi sesungguhnya yang sudah nyata, namun banyak orang yang kurang leluasa dalam menyampaikan, ketika tempat ibadat pada kosong, tempat ibadatnya melong-melong ning nana wong. Lah ini kasunyatan sekarang, mohon maaf, tempat ibadat itu baik gerejanya, baik masjidnya itu melong-melong, tapi nana wong ketika ibadat. Lah ini kasunyatan yang perlu kita hayati, bahwasanya ciri-cirinya kebangkitan Nusantara ini akan ada 4 tutur rakyat ini, diantaranya pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, lalu jago padangiring, dan mohon maaf tempat ibadat melong-melong, tapi yang ibadat ini kosong. Saya rasa demikian. Terima kasih.